Selamat datang. Ritual Malangi Arajang di Guarie adalah pelaksanaan acara pensucian pusaka kerajaan di Guarie, nama sebuah desa di Kabupaten Sopeng. Adanya tradisi ritual Malangi Arajang di Guarie berdasarkan mitologi dalam kepercayaan masyarakat setempat. Seorang bayi ditemukan dalam sebuah guci kemudian dianggap Tomanurung atau manusia yang turun dari langit, kemudian dilantik menjadi raja. Guci bekas bayi itu ditemukan masih tersimpan dalam bentuk kepingan. Pensucian kepingan guci tersebut adalah puncak dari seluruh rangkaian ritual Malangi Arajang. Prosesi ritual ini membutuhkan waktu 3 hari. Pelaksanaannya sekali setahun setiap bulan September atau Oktober. Tahap persiapan. Sebelum acara dilakukan persiapan, dimulai dengan pertemuan disebut Mapasiduparapang atau menyatukan pendapat. Setelah itu dilakukan Mapeletu Kareba atau menginformasikan waktu pelaksanaan. Kemudian ada kegiatan disebut Mapabiring atau membenahi area hajatan. Dilanjutkan dengan Mapateton tenda atau membangun tenda dan keperluan lainnya. Tahap berikutnya disebut Mapasadia Andre-Kandre atau menyiapkan bahan-bahan makanan kebutuhan ritual. Kemudian tahap akhir disebut Mapake atau menyiapkan pakaian adat sesuai tradisi ritual. Tahap-tahap ritual. Memasuki setiap tahap ritual mempunyai makna sakral dan ada beberapa tahap ritual dalam tradisi Malangi Arajang ini. Di hari pertama, para peserta ritual memulai dengan acara mangolong di rumah adat di Guarie, yaitu ritual untuk mendatangi tempat penyimpanan Arajang di Sauraja, dipimpin seorang bisu sebagai sandro atau dukun. Sandro duduk bersila dengan mata terpejam, sesekali menabur berti dan kemenyan kedupa bara disertai membaca mantra sanjungan kepada penjaga Arajang disebut Mapesakbi atau meminta izin. Selanjutnya para peserta ritual dipimpin Sandro ini meninggalkan dusun Liburen, desa Guarie menuju Sauraja atau istana kerajaan di Takalala sejauh 7 km dengan menggunakan kendaraan. Mereka terdiri Sandro dan keluarga keturunan kerajaan, sedangkan para bisu lainnya dari rumah masing-masing menuju ke Sauraja. Di Sauraja dilakukan ritual Matedu Arajang atau membangunkan Arajang, namun didahului dengan ritual Mapangolo, yaitu prosesi memberikan sesajian dipimpin Sandro dan bisu sebagai ungkapan permohonan izin kepada penghuni Arajang. Sesajian yang diberikan berupa pisang, beras, telur, daun sirih, kelapa, dan buah pinang. Kemudian diiringi irama gendang dan suara anak becing, bau kemenyan dan terlihat asap dupa. Sandro dan bisu kemudian menyentuh tepian peti tempat penyimpanan Arajang sambil membaca mantra diiringi irama gendang dan suara anak becing menandai prosesi membangunkan Arajang. Peti Arajang selanjutnya diangkat. Seorang bisu dibawa turun dari Sauraja menyusuri tangga di atas hamparan kain putih menuju mobil, diiringi irama gendang dan lainnya, kemudian dibawa ke Guarie, pusat ritual Malangi Arajang. Ketika memasuki wilayah rumah adat, para bisu berada di barisan depan dengan tarian sakral, diikuti bisu pembawa peti Arajang dan pemegang payung kerajaan. Tiba di rumah adat, peti Arajang diletakkan di tempat khusus. Langsung dilakukan lagi ritual Matoana Arajang, yaitu prosesi menidurkan Arajang
dengan menghidangkan sesajian. Masing-masing sesajian 4 buah berupa pisang, daun sirih, kelapa, telur ayam, lepet, alat penerang dari kemiri, minyak harum, dupa, kemenyan, daun paru, dan berti. Prosesi ini dipimpin Sandro didampingi 3 bisu dan penjaga arajang. Rangkaian ritual berikutnya adalah mapelepe atau melepas nasar. Prosesi mapelepe berupa mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti sumber mata air, hutan tempat pelantikan Datu Temapupu raja pertama, dan lokasi batu memana atau batu beranak tempat guci pertama kali ditemukan. Dari ritual mapelepe dilanjutkan ritual mapangisok tedong, yaitu prosesi sebelum seekor kerbau disembelih dengan mengarak kerbau mengelilingi pusat ritual sebanyak 7 kali diiringi suara sere lalosu. Di punggung kerbau terdapat sejumlah lepet dibagi 4 bagian. Ritual berikutnya berupa makgerek tedong atau memotong kerbau. Setelah kerbau dibaringkan, Sandro bersama pendamping Sandro mendekati kerbau. Mereka mengusapkan minyak harum ke tubuh kerbau dan menaburkan berti sebagai bentuk mapesakbi atau tanda persembahan utama kepada leluhur, dan dengan harapan semoga dapat diterima dengan baik. Dalam ritual tersebut dilantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki. Kemudian imam desa maju menyembelih kerbau tersebut. Hari selanjutnya dilaksanakan ritual Manok Salok atau prosesi turun ke sungai. Dalam ritual Manok Salok, sesajian disiapkan berupa nasi ketan 4 warna berbentuk buaya, pisang, masakan daging kerbau, masakan ayam kampung, kelapa, telur ayam kampung, daun paru, daun sirih, kemenyan, minyak harum, dan baskom air. Semua sesajian itu dimasukkan ke dalam baskom oleh Sandro untuk menyentuh air baskom sambil mulutnya mengucapkan mantra-mantra yang bermakna dunia air adalah bagian dari dunia daratan. Ritual berikutnya adalah mapelepe di Alek Libureng atau melepas nasar di hutan Libureng di puncak bukit. Di hutan ini terdapat sebuah batu besar diyakini tempat pelantikan Temapupu Datu Mario oleh Arung Libureng, dan disaksikan 30 matoa ketika itu. Di tempat itu Sandro membacakan doa-doa dan disajikan beras ketan 4 warna, pisang, daun sirih, kelapa, masakan kerbau kampung disebut Matoana Dewata atau memberi hidangan kepada dewa. Ritual selanjutnya disebut mapelepe di batu memanae atau melepas nasar di batu beranak. Dipercaya oleh masyarakat setempat, di batu itu ditemukan seekor kerbau yang hilang, dan ditemukan pula guci berisi bayi dianggap tomanuru. Di tempat itu diletakkan sesajian sebagai bentuk tolak pala. Kemudian diakhiri dengan puncak acara ritual Malangi Arajang berupa pencucian potongan guci yang disimpan di dalam tanah. Potongan guci ini digali kembali ketika tiba waktu ritual Malangi Arajang. Ritual diawali, Sandro menaburkan kemenyan pada dupa bara sambil membacakan mantra sebagai bentuk membuka komunikasi dengan roh leluhur dengan mempersembahkan sesajian karena prosesi pensucian segera dilaksanakan. Kepingan guci yang diangkat dari dalam tanah disimpan dalam baskom berisi air. Ada 3 baskom disiapkan untuk pensucian kepingan guci. Selanjutnya dikeringkan dan dihitung jumlah kepingan. Setiap tahun jumlah kepingan itu berubah. Kalau bertambah bermakna akan terjadi kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat. Tapi bila jumlah kepingan guci berkurang, bermakna akan atau terjadi hal-hal buruk di tengah masyarakat. Demikian prosesi tradisi ritual Malangi Arajang yang tiap tahapannya mempunyai
makna-makna sakral.